إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Masih berbicara tentang silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau berkata, kana Abu Talha akthar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin. Beliau bercerita bahwa Abu Talha merupakan sahabat Nabi yang paling akthar al-ansar bil Madinah malan, yang paling banyak memiliki kebun kurma atau pohon kurma. Dan ini sebetulnya hadis ini sudah kita baca di bab infak, menginfakkan harta yang terbaik. Tapi tidak mengapa kita baca ulang. Abu Talha ini punya banyak kebun yang di dalamnya banyak pohon-pohon kurma, dan ada satu kebun yang paling dia sukai, yang paling dia cintai, yaitu kebun yang namanya Bayruha. Dan kebun ini berada di depan masjid, menghadap masjid. Dan Nabi SAW itu pernah memasuki kebun tersebut dan minum dari air yang ada di kebun tersebut. Dan airnya Masya Allah ya, segar untuk diminum itu. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, Abu Talha segera bangkit menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Dan ketahuilah ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha, wa innaha sadaqatun lillah. Dan mulai saat ini saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lihat bagaimana cepatnya respon para sahabat ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini ayat yang bukan hanya memerintahkan kita satu amalan yang biasa-biasa saja, Pak. Ini ayat yang berat kita lakukan ini. Karena di ayat ini ada motivasi untuk mengeluarkan harta yang paling kita cintai. Ya. Dan itu perkara yang sangat-sangat berat. Mungkin kita belum sanggup. Ya, termasuk pembicara di sini mungkin belum sanggup, Pak, mengeluarkan harta yang paling dia cintai. Tapi responnya sahabat Nabi ketika turun langsung segera. Tuh bagaimana keimanan yang mereka miliki. Dan itulah keistimewaan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Segera Abu Talha datang, kemudian ya Rasulullah, saya infakkan, itu kebun yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling saya cintai, saya sedekahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, bah dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Itu harta yang betul-betul akan memberi keuntungan.
Itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan. Artinya apa? Justru apa yang dilepaskan itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Ini kalau transaksi kita dengan Allah. Tidak ada satupun yang kita keluarkan kecuali akan kembali kepada kita. Dan kembalinya jauh lebih berharga, lebih besar dari yang kita keluarkan. Tidak akan ada kerugian ketika transaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan manusia mungkin kita bisa rugi, mungkin bisa ditipu, Pak. Kalaupun dapat keuntungan seberapa? Tapi kalau sudah dengan Allah, kita niatkan karena Allah, harta kita sedekahkan karena Allah, jangan khawatir. Maka kata Nabi, "Baghdhalika malun rabih, malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta." Aku mendengar apa yang kau inginkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Wahai Abu Talha, saya berpendapat hartamu itu jangan kamu lepas begitu saja, tapi hendaknya kamu bagi-bagi ke kerabatmu. Maka tengoklah, lihatlah kerabat-kerabatmu, siapa di antara mereka yang membutuhkan, maka bagikan harta itu kepada mereka. Faqala Abu Talha pun berkata, af'alu ya Rasulullah. Saya akan kerjakan, saya akan lakukan itu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talha pun membagi-bagi hartanya kepada kerabatnya dan anak dari pamannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sedekah yang utama itu adalah kepada kaum kerabat, dan itulah kelompok yang harus kita prioritaskan sebelum kita menyedekahkan kepada golongan yang lain selain kerabat kita. Prioritas kita dalam bersedekah, siapa-siapa yang berhak kita berikan uang sedekah kita itu pertama adalah kerabat kita. Kerabat yang paling utama adalah orang tua kita. Tentu selain istri. Kalau istri bukan sedekah, itu sudah kewajiban. Maka harta-harta yang kita miliki, kalau kita ingin menginfakkan harta kita, bahkan zakat, maka jangan keluarkan sebelum kita menengok kepada kerabat terlebih dahulu, Pak. Siapa di antara mereka yang membutuhkan? Siapa yang paling membutuhkan? Itu pahalanya lebih besar dibandingkan zakat atau infak yang kita keluarkan untuk selain kerabat kita. Dan itulah yang selalu diingatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aqbala rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Ubayyi'uka 'ala al-hijra wal jihad, abtaghi al-ajra min Allah." Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk membaiat agar saya hijrah dan berjuang bersamamu, dan semua itu saya lakukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Apa pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahal laka min walidayka ahadun hayy? Apakah kamu masih punya orang tua yang masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Iya ya Rasulullah, bahkan keduanya masih hidup. Fatabtaghil ajra min Allah. Kamu tadi mengatakan ingin dapat pahala besar dari Allah. Iya ya Rasulullah, saya berhijrah dan berjihad untuk mendapatkan fadilah, pahala besar di sisi Allah, dari Allah. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin pahala yang besar, farji ila walidaik. Kamu pulang menemui orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma. Kamu jaga keduanya. Itu lebih besar daripada kamu berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ja'a rajulun, seorang datang kepada Rasulullah, fasta'dzanahu fil jihad. Dia datang untuk ikut serta berperang bersama Rasulullah SAW, mendaftar sebagai prajurit yang berjihad di jalan Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid.
maka berjihadlah dengan mengurus keduanya. Ikhwani fillah, azzalallahu ayyakum, hijrah itu wajib, Pak. Tapi haknya orang tua lebih wajib. Jihad itu adalah kemuliaan, ibadah yang sangat agung. Tapi mengurus orang tua lebih besar fadilahnya daripada jihad fisabilillah, bahkan itu bagian dari jihad fisabilillah. Dan Anda bayangkan, Pak, ini orang datang, di dalam satu riwayat datang dari Yaman. Datang dari Yaman ke Madinah. Perjalanan dulu tidak seperti sekarang, bisa ditempuh berbulan-bulan. Dan datangnya untuk apa? Bukan untuk dagang, mau jihad. Disuruh kembali gara-gara masih ada orang tuanya. Maka bagaimana dengan anak-anak sekarang yang meninggalkan orang tuanya? Ya, bukan untuk jihad, bukan untuk kebaikan, bahkan untuk kemungkaran. Apalagi na'udzubillah ada sampai kawin lari. Ya apa? Itu mau dapat keberkahan apa itu? Mau dapat kebahagiaan apa itu? Ya, hanya karena pasangan dia tinggalkan orang tuanya menangis. Ini manusia ini mau jihad, jadi jihadnya pasti benar sudah. Karena bersama dengan Rasulullah SAW, Pak, disuruh kembali. Dan ternyata jihad kita, ketika ada orang tua kita, ya disitulah kita berjuang di jalan Allah dengan cara apa? Mengurus mereka berdua. Kita mendapatkan fadilah mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum, siapa yang masih punya orang tua, Pak? Itulah pintu surga kita. Urus, diurus, Pak. Jangan sia-siakan. Wallahi jangan sia-siakan. Eman. Karena disitulah surga kita. Disitulah pintu surga kita. Dan dari orang tualah cara mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mumpung mereka masih hidup, pintu itu masih terbuka, jangan sampai sudah tertutup. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan memotivasi kita untuk memperhatikan orang tua kita, kerabat kita, dan mudah-mudahan kita bisa berperilaku baik sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.